Para ikhwan rahimakumullah, di antara yang harus kita ketahui adalah nafas, karena berhubungan dengan waktu. Jadi dalam sehari semalam nafas kita berapa yang keluar masuk, termasuk juga pesan Rabbani dari Allah berapa yang masuk dalam diri kita. Mari kita lihat penjelasan guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena apa para ikhwan rahimakumullah, dulu saya mempelajari banyak buku, mempelajari banyak kitab tasawuf, tapi tidak nyambung. Jadi antara satu materi dengan yang lain tidak nyambung. Tapi begitu membaca Jawahirul Ma'ani, setelah saya dapat izin dan dapat tugas untuk menjelaskan, baru nyambung semuanya. Baik para ikhwan, kita lihat bagaimana penjelasan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Was'altuhu radhiyallahu anhu, dan saya bertanya kepada guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, an adadi anfasi insan, tentang jumlah nafas manusia. Fajab radhiyallahu anhu biqauli, jadi saya menjawab dengan penjelasannya, adadu anfasil insan arba'atun wa ishruna alfan, nisfuha dakhilun wa nisfuha kharijun. Jadi jawaban Syekh radhiyallahu anhu, jumlah denyut nafas manusia dalam sehari semalam 4 wa ishrun 20, jadi 24 alfan ribu. Jadi nafas keluar masuk dari hidung dan mulut kita totalnya 24.000 dalam sehari semalam. Nisfuha dakhilun, separuhnya masuk, wa nisfuha kharijun, separuhnya keluar. Jadi 24.000 dalam 24 jam, berarti 1 jam ada 1.000 keluar masuk nafas kita. Jadi dalam waktu 60 menit 500 masuk, 500 keluar. Sehingga kalau kita hitung tidak masuk ini. Terus bagaimana? Oleh karena itu dalam hal ini, karena nafas itu sendiri sudah bagian dari kategori perkara gaib. Apa? Gaibnya masih tidak sempurna, separuh-separuh. Jadi mau dibilang gaib, kenapa? Karena nafas kita tidak kelihatan. Betul? Ada yang bisa melihat nafasnya? Mau dibilang zahir, ya. Karena ada terasa. Sehingga menghirup nafas, lu keluarkan, hirup, keluarkan. Itu kalau olahraga pernafasan kan begitu. Tahan. Gitu. Ya. Ternyata totalnya per jam 1.500 masuk, 500 keluar. Terus bagaimana? Lah ini, ya, kata 1.000 ini tidak bisa kita hitung dengan alam. Jadi berarti 1.000 bagi 60, berapa per menitnya? Itu coba kita lihat, coba hitung di ini kalkulatornya berapa per menitnya. Biar tidak terjadi tanya-tanya. 1.000
bagi 60 menit. Jadi 16.166. Ya. 1000 per 60 menit 1000. Jadi 16 ya. Ya 16. Jadi 16 kali per menitnya. Kemudian per menit ada 60 detik. Jadi 60 bagi 16. Jadi berapa detik itu? Ya masuk juga ya. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Karena juga ngitung ini juga masa sih. Tapi ternyata masuk. Baik para ikhwan rahimakumullah. Jadi pertama, nafas kita totalnya per jam adalah 1000. 500 masuk, 500 keluar. Kemudian bersamaan dengan keluar masuknya nafas, juga Allah mengirim pesan. Dan pesan itu dikenal dengan khatir. Karena jumlahnya banyak, jamaknya khatir adalah khawatir. Dan kata khawatir ini sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi khawatir. Apa? Ya kita pikir terus. Bolak-balik pikiran kita itulah dikenal dengan khawatir. Sehingga dak-dikduk, kan begitu. Wa ammal khawatir, adapun khawatir atau bisikan atau pesan gaib, fa'adaduha sab'una alfa khatirin. Jadi jumlahnya per hari sebanyak 70.000. Tahturukul yaumin alal qalbi hatman. Jadi di mana setiap hari pasti ya khatir itu masuk ke dalam hati. Hatman, ya pasti. La yatahallafu minha wahid. Ya, dan tidak kurang sedikit pun. Jadi sudah jumlahnya jelas. Allah yang nakar 70.000 masuk pesan dari hadrat Allah Subhanahu wa taala ke hati kita. Kemudian li'annal qalbah, karena hati manusia mislal baitul ma'mur. Kondisinya mirip dengan Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur? Ka'bahnya malaikat yang ada di langit ketujuh. Kemudian Baitul Haram, Ka'bah manusia yang ada di Mekah. Letak antara Baitul Ma'mur dengan Ka'bah di Mekah tegak lurus. Sehingga andaikan mungkin bisa batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, kalau bisa tegak lurus, jatuh di atas Ka'bah. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Begitu masuk atmosfer kebakar habis. Karena yang meteor yang mau masuk ke bumi aja ukurannya tidak tanggung-tanggung, gede-gede, tapi tengah jalan habis dengan kebijakan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bintang berbeda seret gitu kan, itu namanya meteor. Kalau yang sampai namanya meteorit. Ada yang sampai, begitu sampai ada yang gede sampai menimbulkan gempa dan lubang yang sangat besar. Itu. Ya termasuk juga baja, ya. Besi baja itu dari langit melalui hujan meteor dulu, ya sebelum manusia diturunkan ke muka bumi. Jadi kama annahu kullu yaumin yadkhuluhu sab'una alfa malakin. Jadi tiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Jadi tiap hari. Wa idza kharajat lam ta'ud lahu abadan. Dan ketika keluar tidak balik lagi selamanya. Jadi manusia bisa bolak-balik untuk haji, tapi malaikat tidak. Kemudian kadzalikal qalb,
Demikian pula hati. Kulla yaumin yadkhuluhu sab'una alfa khatirin. Jadi ke dalam hati manusia, yang mana hati manusia itu laksana Baitul Ma'mur, maka setiap hari masuk ke dalam hati manusia 70.000 khatir. Tuh. Jadi tiap hari masuk 70.000 khatir. Wa jami'uha maksumatun ala arba'ati aqsamin binisbati ilal qalbi limahjubi. Di seluruhnya terbagi menjadi 4 macam. Jadi khatir, pesan dari Allah itu masuk ke dalam hati manusia, semuanya dari Allah. Cuma setelah sampai ke hati itu terbagi menjadi 4 macam. Dan ini nisbatnya dengan hati yang masih mahjub, hati masih hati yang masih terhijab. Untuk kelas kita belum futuh. Orang yang futuh lain lagi, tidak sama dengan kita. Kemudian fakisbun minha, sebagian dari khatir tersebut yalbasu syaitan. Jadi dibungkus oleh setan. Intadhulil qalbi, ketika masuk ke dalam hati. Uyulqu lahu min wasawisihi. Maka akhirnya khatir yang dari Allah itu karena ya setan yang nangkep. Kenapa kok bisa ditangkap setan? Hatinya kotor. Lah hati yang kotor dikelilingi setan. Jadi setan betah di tempat kotor, termasuk dengan hati kotor. Kalau hati yang tempat yang bersih, setan tidak senang. Makanya majelisnya setan di pasar. Coba pasar kotor apa tidak? Kemudian istananya setan kamar mandi, WC. Itu. Jadi kebalikan dari manusia. Jadi jin dalam arti yang jelek. Itu. Jadi masjidnya jin adalah pasar. Kemudian istananya WC, tempat yang kotor. Sehingga kalau demikian juga hati kalau kotor disenangi sama setan. Sehingga kita tidak perlu mengusir setan. Ketika hati kita bersih, setan tidak betah. Kenapa kok setan mengelilingin kita? Itu tandanya hati kita kotor.